Selamat malam Sobat Budaya, Rahayu ya. Sobat Budaya, salam jumpa lagi dengan saya di YouTube KCB Channel ya. Pada pembahasan kali ini yaitu Magis Keris yang ketiga, saya akan menampilkan sedikit cerita singkat ya, yang saya mulai dengan adanya suatu gambaran padepokan di masa lalu yang sebetulnya memang ajarannya masih ada dan masih nyata hingga saat ini. Salah satunya adalah merupakan ajaran dari Sasto Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu dengan guru besar sesepuh Romo Kanjeng Pangeran Haryo Darudriyosumodiningrat almarhum. Jika sobat-sobat bisa menangkap maksud dari cerita ini dengan baik dan jeli, maka akan tahu bahwa cerita ini sebetulnya merupakan sesuatu yang saya samarkan karena menyangkut satu ilmu yang sebetulnya sinengker. Jadi pada waktu itu ada rumah kayu yang terletak di tengah hutan, yaitu hutan Kudadu. Hutan Kudadu adalah tempat para prajurit Majapahit digembleng oleh Mahapatih Gajah Mada, yaitu digembleng ilmu kasatrian tentang kebal, tentang menghilang, tentang banyak sekali ilmu-ilmu kanuragan. Ya, jadi malam yang sepi itu di ujung rumah kayu itu ada pintu ya. Memasukin pintu itu ada sebuah bangunan kuno seukuran sekitar 5 kali 6 meter ya, 5 kali 6 meter, gelap sekali, tidak ada penerangan dan hanya tampak seseorang yang sedang duduk bersila bermeditasi. Nah, posisi dia bermeditasi itu dengan di belakangnya, di belakang tubuh ini ditaruhlah sentir atau lentera kecil lampu minyak ya, ditaruh di belakang badannya tempat dia duduk. Sebetulnya kalau zaman sekarang mungkin dengan lilin juga bisa, lilin yang dinyalakan ya gitu. Ia memandangi dinding yang di hadapannya. Dia berdiam lama sambil menatapin dinding gelap. Dinding gelap itu sebetulnya adalah bayangan tubuhnya sendiri. Bayangan tubuh yang gelap itu dipandangin lama. Jadi orang itu berkonsentrasi dengan sabar hingga suatu saat dalam pandangannya itu mengalami ilusi optis ya, yaitu apa yang dipandanginya, ruang yang gelap, bidang yang gelap itu lambat laun menjadi terang, sedikit memutih. Dengan terus mata memandang tajam, kegelapan itu mulai tercipta satu sinar yang memusat. Sinar terang yang memusat menjadi semacam bola. Nah, semacam bola. Ya. Nah, di saat itulah diucapkanlah mantra, sebuah mantra, ya. Bla 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 akoso kalawan pratiwi memijil yoganiro, zat gumilang tanpa sangkan, zat gumilang tanpa enggon, liyep ilang salin rogo, lungguhku ing tengah angin apipit moyo-moyo, blegering ragaku kakalangan pedut, peteng dedet wayang honggo Krisno, kemulono aku, selimutilah diriku ya. Wayang Honggo Krisno adalah bayangan hitam yang tadi ada di depan yang dia pandangi. Dadio sak bawono ora weruh aku, dan seterusnya saking karsolan panguasaning Gusti Allah. Nah,
saat mantra akhir diucapkan itu, maka orang itu merebahkan diri ke depan. Merebahkan diri ke depan. Kalau dia dalam keadaan berdiri, dia langsung koprol, gelundung ke depan, masuk. Ya. Dan siapapun tidak akan melihat lagi tubuhnya. Karena dia sudah menghilang. Tadi ada mantra yang menyebutkan dadya sak bawana ora weruh aku. Tetapi dalam gemblengan Mahapatih Gajah Mada itu ada pula kata-kata sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya dadya sak bawana weruh kucing. Nah, di situ orang akan melihat kucing. Kita yang mengalami tetap seperti biasa, kita berjalan dan kita yakin bahwa orang yang melihat kita adalah kita ini kucing. Atau orang yang melihat kita adalah bahwa orang tidak melihat sama sekali. Tuh. Nah, kucing ini sebetulnya adalah untuk supaya menyamar masuk ke markas musuh. Nah, berarti mantra tadi adalah untuk mata-mata, telik sandi kalau di dalam bahasa Jawanya. Nah, kemudian mantra untuk pemulihannya nanti, untuk kembali lagi, itu tidak bermasalah, ada, hanya singkat saja, dan lentera atau lampu lilin atau lampu minyak yang di belakang itu tidak masalah, mau padam juga nggak apa-apa. Itu sudah kita tinggalkan. Yang penting kita sudah menjadi menghilang atau menjadi binatang, kucing atau monyet atau anjing ya. Nah, itu otomatis ya, semuanya akan, ketika kita sudah diwejang, itu otomatis kita akan menguasai ilmu itu. Nah, zaman dulu masih banyak maling-maling yang menguasai ilmu ini. Namun maling-maling ini biasanya adalah seperti Robin Hood. Artinya mencuri di rumah yang kaya dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Artinya tidak atau bukan suatu kejahatan untuk keserakahan dirinya, tidak. Ya. Tuh. Nah, Sobat Budaya, apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang itu? Nah, ternyata kawruh ilmu kesaktian leluhur ini bermaksud untuk menguasai ilmu telik sandi atau mata-mata. Intelijen, bisa menghilang saat terdesak musuh, misalnya dalam satu peperangan bisa menghilang. Dan banyak lagi gunanya sehingga sangat ditakuti oleh pihak musuh. Nah, hal ini sebetulnya merupakan perenungan leluhur kita yang cerdik, memanfaatkan karunia Tuhan, yaitu bayang-bayang tubuh, yang kemudian dikenal sebagai ilmu bayangkara. Mungkin di dalam sejarah kepercayaan atau sejarah kebatinan dan ilmu-ilmu disebut juga ilmu panglimunan. Dalam hidup ini Tuhan memberi kita manusia anugerah berupa piranti atau fasilitas, yaitu 2 jenis bayangan. Bayangan yang pertama adalah bayangan putih, wayang honggo seto atau mayonggo seto. Bayang atau wayang, honggo adalah tubuh, seto putih. Nah, mayonggo seto ini berasal dari cahaya Tuhan. Berasal dari cahaya Tuhan. Contoh sederhananya adalah kita memiliki aura wajah. Beda dengan kita orang yang mati. Kita hidup, ya, ada karisma, ada
suatu sinar wajah kita, sinar kehidupan, dan kemudian juga ada suatu pancaran inner beauty kita, ya, cahaya dalam kita, cahaya dari Tuhan. Mayonggo seto. Yang kedua, piranti yang memang menjadi karunia dari Tuhan. Yang kedua adalah bayangan hitam. Mayonggo Krisno, wayang honggo Krisno, yaitu yang terjadi oleh karena adanya sinar dari alam, matahari, sinar rembulan, kemudian sinar lampu, ya, sinar lampu, kita selalu ada bayang-bayang di belakang kita atau di bawah langkah kita. Jadi cerita di atas adalah tentang orang yang sedang berlatih untuk membangkitkan atau mengeksploitasi wayang honggo Krisno. Maka disebut ilmu bayangkara. Prajurit handal Majapahit waktu itu juga disebut prajurit bayangkara. Kata bayangkara hingga saat ini masih dipakai, yaitu pada Kepolisian Republik Indonesia. Karena bayangkara ini ada hubungannya dengan telik sandi, mata-mata, intelijen, perlindungan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ilmu menghilang ini pada dasarnya merupakan kepercayaan pada Tuhan dan merupakan hasil dari pengalaman rohani yang direnungkan, kemudian dipahami, sehingga leluhur kita menemukan hal-hal gaib. Oleh karena itu, teologi mistikisme menyoroti pula ilmu-ilmu gaib ini dan cenderung menekankan pentingnya mencari suatu kebenaran dan kebijaksanaan dari sumber yang sahih dan otoritatif, seperti yang dianut agama-agama. Maka orang-orang yang bijak dalam hal spiritual maupun religius tidak pula akan memberikan stigma yang negatif. Mistikisme ini menjadi sebuah tantangan yang menggelora karena pengalaman religius yang paling dalam bagi kehidupan manusia. Ini pendapat Johnston 2001, paper 12, terjemahan Suwardi 2006. Nah, bentuk kajian teologi mistikisme sering dicap sinkretisme dan munculnya suatu fanatisme golongan atau kelompok-kelompok kebudayaan. Nah, kenapa sering disebut sinkretisme? Ini menurut Singgih, ya, tahun 2000, paper 8485, ya. Disebut sinkretisme karena secara umum pemahaman mistik ini seringkali diartikan sebagai bentuk dari kebatinan yang mengajarkan kesatuan diri manusia dengan alam semesta dan dipandang sebagai bentuk identifikasi panteistik Allah terhadap semua hal yang ada atau realitas, ya. Nah, jadi panteisme. Nah, bahwa stigma yang mengatakan seolah ilmu-ilmu ini adalah jahat, bantuan setan, memang ada. Bisa karena kurangnya pemahaman teologis bahwa sebetulnya ini sebetulnya menyangkut pemanfaatan karunia Tuhan yang Maha Esa. Leluhur kita memanfaatkan karunia Tuhan yang Maha Esa. Stigma negatif juga bisa berarti sebagai tidak menghargai kawruh leluhur, yaitu warisan budaya spiritual Nusantara. Tuh. Nah, kemudian juga sobat budaya, entah dari mana asalnya, dikisahkan pula seseorang yang bisa melakukan itu kemudian menjadi seekor babi. Lalu beredar kisah babi ngepet.
yang sebetulnya merupakan teror halus, menakutkan dan angker ya, dan justru menjadi topik film-film yang membodohi masyarakat. Bayangkan sobat saudara, babi menggosok-gosokkan badan bisa mencuri uang. Inilah mungkin saja penjajah waktu itu ya, Belanda, yang membuat cerita babi ngepet karena mereka mempelajari kultur dan religi Jawa, dan untuk melemahkan kesatuan dan persatuan yang menjadi ancaman bagi mereka, yaitu terutama hal-hal yang menyangkut kesaktian dan berkumpulnya massa ya, kalau sudah ngelompok orang-orang Jawa, orang-orang kita, itu membahayakan ya bagi mereka. Atau bisa mungkin juga karena memang ada misi, yaitu untuk menyebarkan agama, maka masyarakat dibuat takut seolah ilmu-ilmu ini adalah jahat, berkait dengan setan dan roh-roh halus, sehingga kawruh leluhur ini menjadi semakin ditinggalkan. Namun tidak perlu berkecil hati, karena hingga saat ini pun Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Diyu masih hidup dan banyak orang yang mempelajari ini, yaitu mempelajari ilmu bayangkara atau yang sering dikenal panglimunan, atau yang dikatakan memanfaatkan wayang Honggo Krisno, bayangan kita ya. Nah, uraian ini sobat budaya sebetulnya berkaitan dengan suatu tuah keris sebetulnya, tetapi saya ingin menjelaskan ya, karena banyak sekali hal-hal yang sifatnya teoritis, sementara saya dan beberapa teman-teman yang memang mengikuti ajaran dari Romo Daru almarhum di Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Diyu itu ada dan tetap diberikan ajarannya ya. Nah, uraian ini adalah sebetulnya merupakan keterangan dari keris Naga Siluman ya. Jadi keris Naga Siluman itu dienduksi dengan ilmu bayangkara atau ilmu panglimunan itu, atau suatu kekuatan Mayangga Krisna yang sudah dikuasai oleh empu dipindahkan secara kristalisasi pada keris dengan dapur Naga Siluman, kepala naga badannya menghilang ya. Nah, itu maka si pemilik bisa menghilang, terutama di dalam situasi darurat. Kenapa saya selalu ngomong dalam kesadaran yang agak rendah? Karena apa? Karena ketika kesadaran kita agak rendah, dalam keadaan darurat, gemetar, grogi, ketakutan, berdebar-debar, itulah sebetulnya ilmu yang sudah diinduksikan itu bisa muncul secara tidak disadari oleh si empunya keris, termasuk keris cumpet. Jadi tidak bisa didemonstrasikan karena kondisional dari badan dan jiwa kita itu tidak tepat. Jika kita analisa, kenapa perang Diponegoro bisa berlangsung 5 tahun? Nah, ini mungkin adalah karena Pangeran Diponegoro memegang keris Kiai Naga Siluman. Nah, sobat budaya, keris Kiai Naga Siluman ini pernah viral. Keris yang dikembalikan oleh pemerintah Belanda ke Indonesia. Ini pernah viral. Ya, jadi saya tidak akan membicarakan ini karena sebetulnya keris itu keris betul, hanya gelarnya bukan Kiai Naga Siluman. Artinya dari pihak Belanda salah untuk menyerahkan bahwa ini keris Kiai Naga Siluman, karena itu sebetulnya keris Kiai Nagasasra Luk 11, atau yang mungkin salah satu pegangan dari Diponegoro, yaitu Kiai Rekso Gumilar. Nah,
keris Naga Siluman yang ampuh juga bisa menghilang atau berpindah tempat seperti yang diutarakan oleh Bapak Swasono Lumintu almarhum sesepuh Jogja itu. Jadi ia dimasukkan pada jenis keris ajaib, padahal sebetulnya itu adalah keris-keris yang diinduksi ilmu kesaktian oleh para empunya yang mengerjakan. Menurut beberapa sesepuh keris yang mendalami magis atau esoterik keris, jika punya keris Naga Siluman dianjurkan digantung di dinding, di tembok ya, mungkin dengan belawong digantungkan di tembok supaya tidak pindah atau hilang. Nah kemudian Sobat Budaya, bagaimana caranya empu itu menginduksikan ilmunya ke dalam keris ya? Ada beberapa catatan yang kita dapatkan, catatan kuno ya, yaitu setiap empu itu melakukan pemukulan dan pelipatan itu dia berhenti sebentar, dibacakanlah mantra itu sambil dengan konsentrasinya, dan itu dilakukan berulang kali hingga kodokan atau bakal saton ini selesai ya. Sobat Budaya, semoga apa yang saya jelaskan ini berkenan ya. Jadi memang karena menggambarkannya atau mendeskripsikannya agak cukup sulit, saya sedikit agak melebar, dan saya adalah seorang praktisi, jadi ada yang ingin saya jelaskan betul-betul agar Sobat Budaya paham. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang tidak berkenan ya. Nanti saya akan lanjutkan pada magis keris yang seri 4, yaitu dengan keris menjadi waskito. Sampai jumpa lagi dengan saya. Salam budaya, Rahayu.